Surya Paloh akui Nasdem apes usai usung Anies Baswedan. Ternyata ini penyebabnya. Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan bahwa pihaknya tak menampik jika seandainya ada pemodal besar untuk menghadapi kontestasi nasional. Menurutnya, kekinian pihaknya merasa apes sebab tak ada pemodal besar ataupun pemodal kecil yang menghampiri. Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan kita kepingin, katakan kita kepingin. Kalau ada pemodal besar terutama yang mau dekat dan bersimpati kepada Nasdem, saya katakan hormat, siap aja, kata Surya ditemui usai perayaan HUT Nasdem ke-11, di JCC, Jakarta, Jumat, tanggal 11 November tahun 2022. Anies Baswedan makin terpojok, tak banyak parpol tersisa, koalisi gemuk, pemerintahan cenderung dukung Ganjar. Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan, bakal meninggalkan posisi ketum apabila partainya mengalami penurunan suara di pemilihan umum, pemilu 2024. Surya Paloh juga menyatakan bakal mundur apabila bakal meninggalkan posisi ketum apabila partainya mengalami penurunan suara di pemilihan umum, pemilu 2024. Surya Paloh juga menyatakan bakal mundur apabila kursi Nasdem di parlemen tidak bertambah. Proporsi politik saat ini dinilai tidak terlalu menguntungkan bagi Capres Nasdem, Anies Baswedan, koalisi pemerintahan mengepungnya sehingga Ganjar Pranowo, relatif diuntungkan. Secara khusus, Koalisi Indonesia Bersatu, KIP, memberi sinyal bahwa bukan Anies usungan mereka. Selain Airlangga Hartarto dengan elektabilitas Capres agak di bawah, nyaris tak ada figur yang bisa didorong dari KIP. Artinya, ada peluang KIP bergabung dalam barisan pendukung Ganjar. Opsi lainnya, mendukung Prabowo Subianto, atau bahkan bisa saja mendukung keduanya jika skema paket Prabowo-Ganjar terbentuk. Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, bahkan secara tegas mengungkapkan tidak akan mengusung figur yang membawa politik identitas. Selama ini, hanya Anies yang selalu dikaitkan dengan terminologi itu, bermula dari Pilgub DKI. Meski sebetulnya, semua kubu memiliki politik identitas. Di sela-sela silaturahmi nasional, Silatnas, KIP di Dalton Hotel, Makassar, Minggu, tanggal 6 November Airlangga Hartarto menyampaikan sikap politiknya itu. Kita menyepakati bahwa politik menuju politik 2024 itu harus dipenuhi dengan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Bukan politik identitas yang dapat memecah belah bangsa kita. Kita ingin politik yang inklusif menyatukan gagasan dan pemikiran untuk membuat Indonesia lebih baik sebagai partai politik yang berpengalaman, kata Airlangga. Hanya, pernyataan Airlangga itu dinilai sebagai bentuk propaganda belaka, sekaligus sinyal bahwa KIP tidak akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Jadi pernyataan ini punya dua sisi, ujar analis politik Universitas Hasanuddin, Unhas, Andi Ali Armunanto, Senin, tanggal 7 November. Pernyataan itu dianggap sebagai propaganda untuk mendiskreditkan Anies dengan mengasosiasikannya sebagai figur politik identitas, atau perilaku yang berkaitan dengan politik identitas karena memang pendukung Anies adalah komunitas muslim garis keras. Lebih lanjut, Paloh mengatakan, penjajakan koalisinya dengan PKS dan Nasdem komunikasi sejauh ini baik. Menurutnya, masing-masing partai punya strateginya masing-masing.